Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabiyyi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kuliah subuh pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi usia panjang sampai saat ini. Mudah-mudahan kita tetap dibimbing oleh Allah untuk memanfaatkan sisa umur ini guna menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang diciptakan untuk suri teladan bagi umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menirunya. Amin. Pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kali ini sampai pada hadis nomor 84. Hakim yang memutuskan hukum dengan ijtihad. Saya beri terjemah bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia. Idza hakama nalikane wus netepno hukum, sapa al-hakimu wong kang netepno hukum, fajdahada mongko nemen-nemeni sapa hakim, fa asaba mongko wis bener sapa hakim, falahu mongko keduwe hakim ajroni ganjaran loro. Wa idza hakama lan nalikane netepno hukum sapa hakim, fa akhta'a lan salah mongko salah sapa hakim, falahu mongko ikut keduwe hakim ajrun ganjaran wahidun siji. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Idza hakama ketika menetapkan hukum, al-hakimu seorang hakim, fajtahada maka ia bersungguh-sungguh, fa asaba maka benar, ia benar, falahu maka baginya ajroni 2 pahala. Wa idza hakama dan bila menetapkan hukum, fa akhta'a maka ia salah, falahu maka baginya ajrun pahala wahidun 1. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila seorang hakim memutuskan hukum lalu ia berijtihad, ia bersungguh-sungguh berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam keputusannya itu, dan ternyata ia benar, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia memutuskan hukum lalu ia bersungguh-sungguh berijtihad, ternyata salah dalam ijtihadnya itu, maka baginya masih mendapatkan pahala 1. Hadis ini menceritakan bagaimana keutamaan orang yang ijtihad. Biasanya ijtihad itu karena belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada hukum dalam Al-Quran, hukumnya sholat fardu itu apa? Ya sudah, nggak pakai ijtihad. Dalam Al-Qurannya sudah ada, wajib karena Allah memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan sholat dan dirikan sholat dan tunaikan zakat, maka tidak pakai ijtihad. Kalau hadisnya, dasar hadisnya ada, ya sudah tidak pakai ijtihad. Penetapan hukum yang diperlukan dengan ijtihad ini adalah jika dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, kemudian dalam praktek kehidupan ada, maka harus ditentukan hukum syaraknya. Itu dibolehkan apa dilarang. Nah, ini harus melalui ijtihad oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu. Orang yang ijtihad atau mujtahid atau mujtahidin adalah orang-orang yang pinter, ngerti
mengerti, menguasai tentang Al-Qur'an, tentang tafsir, tentang hadis, ya, tentang asbabul wurud, asbabun nuzul, sehingga dia punya keahlian memang dalam hal itu, tidak dikhawatirkan salah. Andai saja sudah bersungguh-sungguh, sudah dicari kiasnya dari hadis, kiasnya dari Al-Qur'an, sudah bersungguh-sungguh ternyata ada salahnya, maka masih ada pahala 1. Itu kalau benar dapat pahala 2. Contohnya apa ini? Contohnya misalnya tentang asuransi. Pada zaman Rasulullah tidak ada asuransi. Dalam Al-Quran belum ketemu asuransi. Dalam hadis pula. Yang ada dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dengan dalam kebaikan dan takwa. Atau ada juga itu tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kamu jangan makan harta orang lain dengan cara salah, kecuali kalau itu dengan cara jual beli dan saling ridho. Nah, kemudian dari dasar-dasar itu diletak di mana ini asuransi ini? Dasar hadisnya juga dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, tapi dalam hadis qudsi, hadis yang dalam penyebutannya itu menyebutkan atau menghubungkan dengan Allah, qala Allahu, kitab hadis. Allah berfirman, ana thalithu syarikaini saya pihak ketiganya 2 orang yang kerjasama gitu. Malam yakun akhahu, selama dia tidak mengkhianati temannya. Fa in khana akhahu fa akhruju minhuma. Kalau ternyata salah satu khianat kepada temannya yang lain, maka Allah keluar dari kerjasama itu. Maksudnya Allah tidak memberi barokah, Allah tidak membimbing, Allah tidak memberi laba yang halal di situ karena ada pengkhianatan. Nah, dengan berdasarkan beberapa hukum, beberapa ayat yang ada hadis, maka seorang mujtahid lalu menetapkan hukum bahwa berdasarkan tolong-menolong, berdasarkan saling rela, sudah ada perjanjian di depannya dan lain sebagainya, maka seorang ulama misalnya menghukumi asuransi boleh gitu. Itu tataran ijtihad tadi. Misalnya ada yang menentang, tidak boleh itu, tidak bisa itu, makan harta siapa itu, uang sekian kok dapat sekian, uangnya siapa. Misalnya ada yang demikian, boleh saja, berarti dia beristihad bahwa itu tidak halal atau tidak boleh. Nah, sama bolehnya asal hujahnya, dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis itu jelas, maka masuk dalam tataran hadis ini tadi. Kalau ia benar dapat pahala 2, kalau ia salah dapat pahala 1. Itu asal orangnya ahli, tidak boleh beristihad kalau bukan ahlinya. Namun ada juga beristihad yang siapa saja boleh. Contohnya mau sholat berada di Bali, sedang rekreasi, sedang mendung dan tidak ada ketemu orang untuk menentukan kiblat. Arah kiblatnya mana ya? Orang sana nggak ada yang tahu arah kiblatnya mana ya. Lalu semua si teman-temannya sama nggak tahu juga. Oh, mungkin sana. Karena tadi belok kiri, belok kanan, saya tadi lihat masjid menghadap ke sana, berarti kiblatnya sana. Sudah dia langsung menghadap kiblat menurut keyakinannya, sholat. Setelah sholat ternyata salah kiblatnya, maka sholatnya tetap sah. Dan kiblatnya tadi gimana? Karena dia sudah bersungguh-sungguh menetapkan mana arah kiblat. Sudah tanya, tapi hasilnya itu misalnya, maka tetap dapat pahala 1. Dalam arti tidak dosa dalam sholatnya tadi yang tidak menghadap kiblat. Itu pun Allah juga berfirman, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemana saja kamu menghadap, di sana ketemu zat Allah. Nabi juga pernah kalau sholat di kendaraan menghadap ke arah mana kendaraannya itu, atau kudanya atau itu menghadap ya, lari. Nah, seperti itu contoh tentang ijtihad tadi, hadis tentang ijtihad. Yang jelas
kalau sudah ada dalam Quran dan hadis tidak perlu ijtihad. Ini adalah kalau benar-benar dibutuhkan. Sekarang para ulama sering melakukan bahthul masail. Bahthul masail itu yang banyak adalah pada tataran ijtihad. Karena apa? Karena membahas hal-hal yang dulu pada zaman Nabi belum terjadi, sehingga dalil Qur'annya dan dalil hadisnya, nasnya belum soreh, nahnya tidak soreh, maka perlu ada bahthul masail, perlu melakukan ijtihad, dan tetap benar dapat pahala 2, salah pun tetap mendapatkan pahala 1. Nah, kita lanjutkan pendengar yang berbahagia pada hadis ke-85. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Idza khatama nalikane wus hatam itu berarti selesai. Sopo al-abdu hamba Al-Qur'ana ing Qur'an. Sholla mongko ndongaaken alaihi ing atase abd inda khotmihi nalikane hatami abd situna alfa malakin suida ewu malaikat. Idza khotama jika telah hatam al-abdu seorang hamba Al-Qur'ana pada baca Qur'an, sholla maka mendoakan alaihi kepadanya inda khotmihi ketika ia hatam Qur'an situna alfa malakin 60.000 malaikat. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka dikala ia menamatkan itu atau di waktu hataman itu didoakan oleh 60.000 malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami melalui Amr bin Syu'aib. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang dianggap sebagai ibadah dalam membacanya. Sekalipun orang yang membacanya tidak mengerti maknanya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa menghatamkan Al-Quran, maka ia didoakan oleh 60.000 malaikat sewaktu ia hataman itu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, memang membaca Al-Quran itu tanpa tahu artinya saja sudah mendapatkan pahala. Tetapi kalau orang membaca Al-Quran tidak tahu artinya, bagaimana dia bisa mempedomani Al-Quran kalau dia tidak tahu artinya, nggak tahu maksudnya? Maka yang terjadi, baca Quran ia terus, tapi melakukan dosa-dosa ia terus. Kan jadi pahala membaca Al-Quran tertutup dengan dosa-dosanya, perilakunya itu yang tidak berdasarkan Al-Quran. Maka meskipun dalam hadis ini diberi kebaikan, didoakan oleh 60.000 malaikat ketika hatam, sayogyanya ayat-ayat itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita baca terjemahnya, lalu kita tahu maksudnya supaya kita dapat mengamalkannya. Nah, memang pada masa Rasulullah membaca Al-Quran tidak diterjemahkan karena Rasulullah orang Arab, Al-Quran itu bahasa Arab, begitu mendengar langsung paham. Tetapi untuk kita yang di Indonesia, kita belum paham dengan mendengarkan Al-Quran, maka masih perlu kita baca terjemahnya. Ada baiknya kalau kita membaca Al-Quran itu baca Arabnya terjemahnya, Arabnya terjemahnya. Atau kita kaji tematik ya. Kita kaji tema-tema Al-Quran yang menyangkut peri kehidupan sehari-hari. Misalnya mengkaji tentang Al-Quran, tentang ekonomi, tentang jual beli, tentang hutang piutang, Al-Quran tentang keluarga, Al-Quran tentang ibadah, Al-Quran tentang akhlak dan lain sebagainya. Maka kita tahu dasar kita melakukan ini karena ini. Termasuk orang-orang yang berbeda pendapat, katanya ini boleh, katanya ini enggak boleh. Nah, kita lihat saja Qurannya bagaimana.
ternyata Al-Qur'annya itu seperti ini, tapi dia menafsirkannya ini lalu jadi hukum ini. Yang satu lagi ayatnya tetap itu, tapi menafsirkannya ini lalu jadi perilakunya ini. Itu dalam penafsiran masuk dalam kategori ijtihad tadi. Orang menafsirkan itu harus ahli bahasa Arab, ahli tafsir, ahli takwil gitu ya. Tahu juga tentang ilmu-ilmu nahwu, sorof, balaghah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak salah dalam memahami Al-Qur'an. Yang jelas seperti ini. Kalau dasarnya Al-Qur'an ada, berarti semua benar. Baik yang ditafsiri ini dengan perilaku ini atau ditafsiri itu dengan perilaku itu, kalau dasarnya Al-Qur'an semua benar. Contohnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang suci-suci. Nah, itu tafsirannya la yamassuhu, tidak menyentuhnya. Menyentuhnya itu menyentuh Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz bila harfin wala sautin. Illal mutahharun, kecuali yang suci. Yang suci itu malaikat. Laisa antum ahsabudz dzunub, itu dalam kitab Ibnu Katsir, tafsiran dari surat Waqiah yang agak akhir ada ayat la yamassuhu illal mutahharun itu. Kemudian ada lagi yang menafsirkan mutahharun itu orang-orang yang hatinya suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali atau hatinya enggak tersentuh kecuali orang-orang yang suci, hatinya suci. Membaca Al-Qur'an lalu ia tersentuh, ia semakin bertakwa. Kalau dibaca Al-Qur'an semakin bertambah imannya. Ada juga yang menyatakan penafsirannya yang suci itu semua orang Islam suci, karena Nabi pernah bersabda, kamu jangan bawa Quran ke daerahnya orang yang orang kafir, nanti mereka memegang Al-Qur'an. Ya, memegang Al-Qur'an najis itu. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram hadza itu. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan mutahharun itu orang yang suci, suci dari hadas kecil dan dari hadas besar, karena Nabi pernah bersabda, Allah yamasal Qur'ana illa dhahirun, agar jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, min hadatsil asghar wa hadatsil akbar, dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ternyata penafsirannya tercover semua sebenarnya ya. Yang menyatakan bahwa harus suci pegang Al-Qur'an, ya ada dasarnya hadis dan tafsiran tadi dari la yamassuhu illal mutahharun. Demikian juga yang menyatakan pegang Al-Qur'an tidak punya wudu, tidak apa-apa, juga berdasarkan dari ayat tadi. Nah, dari sini berarti adanya madhab, adanya perbedaan pendapat madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu semuanya adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Keputusannya dalam tataran ijtihad tadi. Saya menyatakan semuanya benar karena itu adalah ijtihad. Loh, kok jadi benar? Bukankah 4 madhab itu benar semua? Nggak ada yang salah. Kalau kita ngikuti yang satu boleh tanpa kita menyalahkan yang lain. Mengikuti Syafi'i boleh, mengikuti Maliki boleh, dan itu adalah kita itba, bukan taklid. Kita mengikuti karena tahu dasarnya. Nah, demikian pendengar, permasalahan membaca Al-Quran tadi, yang kalau Hatam mendapatkan 6 doa dari 60.000 malaikat. Memang sebegitu bagusnya kita membaca Al-Quran, 1 huruf 10. 1 huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 30 hanya membaca alif lam mim. Kita bisa bayangkan kalau itu dibaca sampai Al-Quran penuh, Masya Allah, berapa ratus juta hurufnya, kali 10, betapa besarnya pahalanya orang-orang yang membaca Al-Quran. Namun kita bisa bayangkan betapa besarnya kalau Al-Quran yang dibaca itu dimengerti lalu dilakukan dalam tindakan. Betapa besarnya pahalanya. Pahalanya apa? Saya yakin surga. Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa melemahkan pihak lain. Kalau orang baca Al-Quran mukjizatnya Rasulullah, dan mukjizatnya Al-Qurannya isinya sekutu,
menjadi satu dengan perilakunya. Masya Allah, saya yakin dia ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, para pendengar yang berbahagia. Kita lanjutkan pada etika bepergian, hadis ke-86. Idza kharaja nalikane wis metu sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ila safarin marang lelungan falyuwaddi' moko becik njaluk donga sapa ahad ikhwanahu ing kancane ahad. Fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah ja'ilun zat kang dadekaken fi du'aihim ing dalem dongane ikhwan al barokata barokah. Idza kharaja bila telah keluar ahadukum seseorang ila safarin pada bepergian falyuwaddi' maka hendaklah berpamitan atau minta didoakan ikhwanahu pada teman-temannya, saudara-saudaranya. Fa innallaha maka sungguhnya Allah ja'ilun zat yang menjadikan fi du'aihim dalam doa mereka al barokata barokah. Apabila seseorang di antara kalian keluar mengadakan perjalanan, mau pergi, hendaklah ia berpamitan kepada saudara-saudaranya, karena sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada doa mereka. Seseorang yang hendak bepergian dianjurkan berpamitan terlebih dahulu kepada teman-temannya, kepada keluarganya, agar mereka tidak merasa kehilangan dia, dan niscaya mereka akan mendoakan kebaikan baginya dan Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini menerangkan tentang etika sewaktu kita hendak melakukan suatu perjalanan. Nabi itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau niscaya adalah orang yang berakhlak agung. Sebegitu agungnya akhlak Rasulullah, sampai-sampai mulai hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya oleh Rasulullah diberi tuntunan untuk menyempurnakan akhlak. Memang bu'itsu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Termasuk salah satu akhlaknya adalah kalau mau bepergian pamitan, sekalian pamitan minta didoakan, maka Allah akan menjadikan barokah dalam doanya saudara-saudara yang dipamiti tadi. Yang dipamiti juga gitu, misalnya mau pergi, aku kate budal haji ya dongakno ya gitu. Aku katene budal ono penataran sak minggu dongakno ya. Iya, ya jangan cuman iya tapi enggak doakan. Kalau iya saya mendoakan, ya konsekuen dia membaca Fatihah atau membaca doa ya Allah bila dia keselamatan misalnya. Yang paling gampang ya baca Fatihah. Dongakno yo iya langsung Al-Fatihah. Itu akhirnya bukan di bibir iya tapi di pelaksanaan enggak, di hati enggak. Itu kalau kita mendoakan orang lain, maka sebelum dikabulkan untuk yang kita doakan, Allah ngabulkan untuk yang mendoakan dulu. Berarti orang yang mendoakan orang lain itu lebih sumrambah, bahasa Jawa itu ya, lebih merata kebaikannya untuk dia dan untuk yang didoakan. Nah, untuk ini marilah para pendengar, kalau kita mau kemana kita pamit, apalagi mau pergi haji, Masya Allah. Lalu pamitannya jadi syukuran jadi besar-besaran, jadi biaya banyak. Bukan itu sih maksudnya, hanya sekedar pokoknya minta pamit, minta maaf ya, dan minta didoakan. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam pelaksanaan kebiasaan ini, tapi cukup inti minta maaf, minta didoakan, dan